melintasi awan petang, berarak di celah pepohon ara. pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arayan, Saya Maudy Anastasia. Kami dari SMA IT plus Basma Brilian, Smart and Religious. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Sugiarto 2019, pendidikan nasional berperan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sedangkan fakta di lapangan, salah satu hal yang sering dilakukan oleh siswa adalah berangkat dari rumah namun tidak sampai di sekolah. Menurut Firdaus 2021, salah satu faktor siswa bolos sekolah dikarenakan sistem absensi yang masih dilakukan konvensional, yaitu melalui kertas, yang mana wali kelas kerepotan untuk menyampaikan informasi siswa yang tidak hadir di sekolah kepada orang tua, karena tugas utama wali kelas adalah guru sebagai pengajar. Ikut beberapa contoh bukti nyata yang ada di lingkungan kita. Berdasarkan latar belakang di atas, kami menciptakan suatu solusi berupa karya yang kami beri judul Sistem Absensi Siswa SMK berbasis SMS Gateway guna meningkatkan pengawasan orang tua demi terciptanya kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Alat ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran siswa di sekolah dengan menerapkan teknologi NFID dan SMS Gateway berbasis database. Melalui sistem ini, maka setiap siswa yang tidak hadir di sekolah akan otomatis mengirimkan informasi kehadiran ke handphone orang tua melalui SMS. Adapun tujuan penelitian: 1. Menciptakan sistem yang efektif untuk membantu memudahkan pengawasan orang tua terhadap kehadiran siswa di sekolah melalui SMS Gateway. 2. Sebagai bukti nyata untuk kita terhadap pentingnya monitoring kehadiran siswa bagi sekolah dan orang tua. Yang ketiga, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menciptakan teknologi yang berkualitas. Berikutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu observasi dan studi literatur, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, perancangan alat, kemudian dilanjutkan dengan pengujian alat, lalu yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap observasi dan studi literatur, kami melakukan riset tentang permasalahan terbesar yang ada di sekolah. Kami juga melakukan pengumpulan informasi dengan mewawancarai beberapa guru SMK di kota kita. Dari hasil wawancara, didapatkan informasi data siswa yang sering tidak masuk sekolah. Pada tahap perancangan alat, kami menampilkan RFID, RTC, dan button sebagai input dan sebagai output SIM 800L untuk mengirimkan SMS ke orang tua siswa yang tidak hadir. Selanjutnya, pada tahap pengadaan komponen, kami menampilkan RFID sebagai pendeteksi kartu pelajar, SIM 800L sebagai pengiriman SMS ke orang tua, RTC sebagai pemberitahuan waktu, LCD sebagai user interface, Arduino Uno sebagai otak atau microcontroller system. Selanjutnya, pada tahap pembuatan prototipe, kami melakukan proses pembuatan selama kurang lebih 3 bulan dan berikut hasil pembuatan prototipe kami. Selanjutnya, pada tahap pengujian dan evaluasi, kami melakukan beberapa pengujian. Yang pertama yaitu pengujian pada RFID. Pengujian ini dilakukan untuk pembacaan atau mendeteksi kartu siswa. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang ada pada setiap kartu siswa dapat terdeteksi dengan baik. Sebelum melakukan pengujian, pada perancangan alat perlu dikenalkan ID tag setiap kartu siswa dengan melakukan pendaftaran pada tahap pemrograman. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel kartu yang diuji pada sistem ini dilakukan dengan menempelkan ID card di atas sensor RFID, dan data hasil pembacaan sensor ditampilkan pada serial monitor dan LCD. Yang kedua, kami melakukan pengujian pada RTC. Pengujian RTC ini bertujuan untuk mengetahui apakah waktu yang tertera pada alat sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Informasi yang ditampilkan berupa jam,
tertera di layar LCD sesuai dengan jam yang sebenarnya. Pengujian ini bermanfaat untuk mengetahui keakuratan sistem dalam memberikan informasi waktu kepada siswa. Berdasarkan dari gambar di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa waktu yang ditampilkan pada alat sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk melihat apakah waktu dapat berjalan setiap saat ketika sumber listrik diputuskan. Dari hasil pengujian, terbukti walaupun sumber listrik pada sistem diputuskan, RTC masih dalam keadaan on dengan memanfaatkan baterai internalnya. Berikutnya, kami melakukan pengujian pada SIM 800L. Pengujian SIM 800L bertujuan untuk melihat apakah SIM 800L sudah dapat mengirimkan SMS kepada orang tua siswa yang anaknya belum hadir ke sekolah pada jam yang telah ditentukan. Pengujian ini dilakukan 7 kali pengujian dengan membuat kondisi setiap siswa pernah tidak masuk sekolah atau tidak melakukan absensi di sekolah. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem SMS sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari 7 kondisi siswa yang berbeda-beda yang tidak masuk atau tidak melakukan absensi. SMS berhasil masuk secara otomatis ke ponsel orang tua siswa masing-masing sesuai waktu yang telah ditetapkan sekolah. Yang terakhir, kami melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat sudah dapat bekerja sesuai dengan perancangan yang diinginkan. Berikut tabel hasil dari pengujian alat tersebut secara keseluruhan. Dari hasil pengujian di atas telah membuktikan bahwa proses absensi siswa berbasis SMS Gateway telah berhasil berjalan sesuai dengan algoritma yang dirancang. Ketika siswa tidak melakukan absensi sampai pukul 9, siswa dianggap tidak masuk, dan sistem akan langsung memproses untuk mengirimkan SMS ke orang tua siswa secara otomatis. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian pada kasus ini adalah: Pertama, penerapan SMS Gateway pada sistem absensi siswa telah berjalan dengan baik, sesuai fungsinya. Dengan demikian, sistem dapat mengirimkan SMS ke orang tua bagi siswa yang tidak hadir di sekolah. prototipe ini terdiri dari bagian sensor, yaitu RFID untuk mendeteksi kartu ID card siswa, RTC DS3231 sebagai waktu dari sistem, dan Arduino sebagai microcontroller. Selain itu juga terdapat LCD sebagai output menampilkan data dan SIM 800L digunakan sebagai output untuk mengirimkan SMS ke orang tua agar mengetahui siswa yang belum hadir ke sekolah secara otomatis. Dan yang terakhir, dari pengujian dan tahap wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prototipe yang dibuat ketika nanti diimplementasikan akan dapat mempermudah guru dan orang tua dalam mengetahui ketidakhadiran siswa di sekolah. Dengan demikian, absensi kehadiran berbasis SMS Gateway ini akan meningkatkan pengawasan orang tua demi terciptanya kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari kami, Sampai jumpa dan salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.